Benar saja. Dan Ananda dan Frisly merasakan adanya sosok astral di bagian lantai 2 sebuah villa yang disinyalir memiliki hubungan dengan penemuan mayat misterius. Assalamualaikum. 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 Tiba-tiba pada saat perjalanan kami belum memasuki villa dan rumah itu, Kananda tuh langsung bilang kalau di lantai 2-nya, di balkonnya itu ada sosok pria dengan keadaan bisa dibilang tuh fisiknya kurang sempurna, dan kami bertiga akhirnya naik ke sana untuk berkomunikasi dengan sosok itu. Dan jujur ya pemirsa, Assalamualaikum. pada saat kita memasuki tempat ini tuh auranya dan aromanya tuh langsung beda banget dengan pada saat kita di luar. Coba yuk. Coba kita samperin aja langsung ke lantai pelan-pelan. Pengap banget ya. Assalamualaikum. Dia di atas. Komunikasinya pelan-pelan, Kak. Di atas. Di atas. Kan ada ini. Pelan-pelan, pelan-pelan. Hai, Assalamualaikum. Oke. Jadi di sini Visi, Fasya, sosoknya ada di sini. Lantas apakah sosok astral yang akan kami temui memiliki hubungan kuat dengan sosok kakek Uncang yang kami cari? Ataukah sosok tersebut merupakan perwujudan dari mayat misterius yang belum lama ditemukan di area ini? Tak dapat dipungkiri, tak hanya menampakkan diri saja mitos keberadaan kakek Uncang yang kerap dibicarakan warga sekitar maupun penjaga villa kerap menimbulkan fenomena-fenomena gaib yang di luar nalar. Seperti pergerakan benda yang aneh secara tiba-tiba dan sering didapati oleh penjaga villa. Kursi gerak gitu. Ada yang lihat gitu sosoknya yang di dalam gitu kan. Lantas, apakah sosok yang dirasakan kehadirannya di area balkon villa berkaitan dengan mitos keberadaan kakek Uncang? Ataukah sosok tersebut hanya perwujudan dari peristiwa kelam penemuan mayat misterius di area ini? Jadi gini Visi, Fasya, sosok ini ada di samping saya. Dan dia tidak mau kemana-mana. Dengan kondisi kulit semua bagian tubuhnya itu ngelupas. Bahkan di kepalanya itu kulitnya itu ngelupas, hanya tinggal apa sih? Tengkorak kepalanya ya? Dengan tubuhnya begini sangat-sangat lusuh sekali. Dan dia bilang dia sempat dibunuh. Dengan siapa? Jadi dia dibunuh sama kumpulan-kumpulan, kayak kumpulan-kumpulan laki-laki, temen-temennya dia. Karena satu hal yang bisa kita bilang, dia itu kayak seneng dengan cewek. Nah, tapi Memperebutkan betul banget. perempuan ya. Maaf, tapi apakah dia dibunuh di tempat ini juga atau hanya dibuang jenazahnya di sekitaran sini? Mungkin aku coba komunikasi kali ya, Fasya. Maksudnya aku mau coba tarik mundur kejadiannya. Karena sebenarnya kejadiannya ini belum terlalu lama. Betul. Masih dalam kurun waktu 1 tahun belakangan ini, Fasya. Iya. Laki-laki ini ditusuk di bagian perut berkali-kali, Iya. sehingga adanya lubang di bagian depan perut yang memang dibiarkan sampai dia merasakan kesakitan. Bahkan bisa dikatakan keadaan naasnya itu adalah dia diikat di bagian kaki, di bagian tangan, dan sempat bagian mulutnya itu dilakban, Fasya. Dan dibiarkan dengan cara meninggal dengan cara yang perlahan, kesakitan, dan dia dibiarkan untuk seperti dengan keadaan kritis lalu dibuang. Dia sudah dibuang di perairan terdekat dari sini. Dia juga dimakan
oleh sosok yang pertama kali tadi kita temui. Karena emang jelas banget sih Fasya, kondisinya benar yang tadi kan Anda bilang, sangat buruk, sangat naas. Apalagi dengan keadaan yang sengaja tenggelam di air, jadi itu membuat badannya itu busuk. Udah bengkak, ininya juga udah bengkak. Udah busuk Iya, udah hampir tiga harian lah ketemunya. Dan saat ini memang sosoknya sangat tenang ada di samping Tenang, kita. iya, samping kita. Jadi dia emang tenang aja. Tapi ingat Fasya, ini bukan Rohnya. ya yang dulu sudah meninggal, bukan, melainkan yang kita bisa bilang apa ya, Jin. jin yang Merekam dan menjadi sosok ini. menjadi sosok ini. Memberikan gambaran kepada orang-orang yang mungkin bisa berkomunikasi. Oke, tadi Kak Frisly bilang bahwa sosok laki-laki ini tuh memiliki luka tusuk Ya, di bagian perut depan. Sini, perut. sebelah sini. Jadi di sini emang yang ditusuk lalu diputar. Sebenarnya itu kayaknya bukan pisau deh, Kak. Itu kayak parang Ya, untuk membuka kelapa. Berarti Parang besar. besar jadi ditusuk, terus Tusuk gitu. diputar. tapi kan modelnya bukan Runcing, ya. Emang kayak kotak gitu sih Fasya. Jadi emang ditusuk terus diputar dan itu menimbulkan kayak bolong ya. Iya, lubangnya sangat gede sekali, segini lah Fasya. Kalau yang saya lihat segini. Tadi kan dari tadi kita mencari sosok kakek Uncang. Betul. Menurutku memang sangat dominan di daerah ini. Iya. Sehingga dari tadi beberapa sosok yang kita temuin, dari tadi kita cari informasi mengenai kakek Uncang itu, sampai saat ini kita sudah ada di titik ini belum mendapatkan jawaban yang jelas. Yang aku yakin adalah seringkali adanya perpindahan barang atau ada lemparan suara, bukan sosok yang muncul. Tapi itu lebih ke perpindahan barang yang sengaja itu dilakukan oleh makhluk-makhluk seperti ini. Yang memang mereka memberitahu kepada manusia kalau ini merupakan daerahnya mereka. Ini sudah nyaman dihuni oleh mereka. Itu sih Fasya. Jadi emang dari tadi kita menceritakan tentang sosok ini, datang lagi sosok yang tiba-tiba terbang. Dia duduk di tengah-tengah pohon ini. Jadi menurutku ini wow banget ketika kita menceritakan satu sosok yang mempunyai cerita sedih, tiba-tiba ada sosok yang ingin diceritakan betul banget. juga. Seolah tak hanya dihuni oleh sosok kakek Uncang saja, keberadaan sosok astral lain perlahan coba diungkap oleh Frisly dan Den Ananda memperkuat keangkeran tempat ini. Adanya di pohon dulu kan, pohonnya di sini kan pohon pada gede-gede, tuh ada di atasnya. Kami pun kembali ke pencarian utama kami, yaitu mitos keberadaan sosok kakek Uncang. Hingga saat ini belum kami pastikan keberadaannya. Meski sudah beberapa kali kami coba kuak, namun seakan tertutup oleh sesuatu yang perlahan akan kami bongkar di area ini. Pada saat tadi kita jalan Visi, itu kayak ada sinyal kayak pintu yang betul kata Visi, portal goib. Jadi beda dimensi Visi ya. Itu sekilas saya melihat sosok kayak kaki di dalam itu. Di dalam portal goib Dalam itu itu, kan? tapi hanya sekilas, entah betul atau tidaknya saya masih belum bisa tahu. Ini suara gemuruh sih. Visi fase kamu tunggu sini, aku akan ke bawah situ, akan coba untuk melihat di mana itu dimensi itu. Oke. Kananda. Kananda langsung lompat dan Kananda bilang kalau dia mendapatkan vision atau dia tahu lokasi si portal goib ini, di mana portal goib ini sepertinya ada kaitannya dengan si kakek Uncang.